lanjutkan sedikit saudara ya. Saudara, tadi saudara sudah dengarkan bahwa dasar bagi kekristenan kita adalah hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa kuat menghadapi dunia ini kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Yesus saja selama di dunia, saudaraku ya, menghadapi semua tantangan, mengalami ujian, semuanya saudaraku yang dia alami, saudaraku, dia selalu datang kepada Bapaknya di sorga. Seperti yang dibilang tadi, Tuhan saja yang Tuhan 100%, saudaraku ya, dia datang kepada Bapaknya. Apalagi kita, saudaraku ya, yang manusia biasa ya. Kita ini harus sadar diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat butuh Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena percayalah saudaraku ya, kita ini terlalu banyak hari-hari ini menerima setiap benih-benih asing, saudaraku, dalam hidup kita. Kita ini terlalu banyak mewarisi hal yang buruk dari nenek moyang kita, saudaraku ya. Makanya hari ini saya mau saudara mengerti ya, hari-hari ini kita ini harus belajar mewarisi sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Saya tunjukkan PPT saya ya. Bagaimana kita mewarisi warisan, saudaraku. Saudara, warisan itu saudaraku diturunkan buat setiap orang yang ada di bawah. Mau tidak mau saudaraku ya, warisan ini akan diterima oleh setiap orang. Mau itu baik, mau itu buruk, saudaraku ya. Tapi bisa saudara tolak. Bagaimana caranya, saudaraku ya? Ya saudara bisa tolak lah. Kalau ada orang tua mewarisi rumah, saudara bilang saya nggak perlu rumah, bisa. Ya, kalau saudara bilang bahwa saya nggak mau terima ini, bisa, saudaraku ya. Tapi kalau saudara tidak ada jawaban menerima, tidak ada juga jawaban menolak, saudaraku, warisan itu akan dikasih. Kalau saudara tinggal di sebuah rumah, saudaraku ya, orang tua saudara meninggal, nggak pernah dia bilang aku mau warisi, ya. Rumah itu ya secara tidak langsung kalau saudara anak, pasti saudara warisi, betul? Ya. Nah, kecuali saudara tolak, saya nggak mau terima warisan ini. Ya saudara keluar dan lain sebagainya, orang yang mengakuinya saya mau terima ya dia ambil. Nah, saudara harus pahami juga dalam kehidupan kita ini, saudaraku ya, manusia ini terlalu banyak sudah buat dosa. Mari lanjut. Matius 13 ayat 39. Firman Tuhan bilang kayak gini, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Saudara, dari Adam jatuh dalam dosa, saudara, dunia ini ditaburi dengan benih apa? Halo? Benih apa? Benih lalang. Ya. Sejak itulah manusia, saudara, ketika jatuh dalam dosa, manusia mementingkan dirinya sendiri. Manusia jadi egois. Manusia cuma memikirkan apa yang memuaskan dirinya, saudara. Ya, muncullah yang namanya pembelaan diri, muncul yang namanya, saudaraku ya, dosa-dosa yang sampai hari ini saudara nggak kepengen, tapi saudara punya. Saudara coba contoh, saudaraku ya, kalau kita lihat anak kecil lah, anak kecil, saudara pasti lihat egoisnya tinggi sekali, betul nggak? Ya, anak saya aja, saudaraku yang kecil, kalau sudah dulu waktu dia masih kecil, saudaraku ya, siapa yang buat salah ini? Jawabannya pasti dia bilang kakaknya yang salah. Ya, aku nggak salah, kata dia. Terus nggak usah diajarin, saudaraku ya, bisa bohong sendiri, betul? Nggak ada orang yang ngajarin dia, saudaraku ya, dia bisa pukul. Kenapa, saudaraku ya? Ya terlalu banyak benih lah yang hari ini ditaburkan oleh setan. Yang akhirnya Pak memunculkan setiap orang melakukan dosa. Nah, setiap dosa yang dihasilkan, saudaraku ya, firman Tuhan katakan akan turun. Nah, jadi saudara pahami, setiap kita ini tanpa sadar mewarisi sesuatu yang yang buruk dalam hidup kita. Betul? Betul atau tidak? Ya. Kecuali ada di atas kita yang sudah bertobat sungguh-sungguh sama Tuhan. Ada sedikit benih
ilahi yang bisa kita warisi. Permasalahannya saudaraku, enggak semua orang yang sudah bertobat mewarisi benih ilahi itu. Kadang-kadang seperti ini ya. Seperti yang dibilang tadi, setiap firman yang diucapkan itu adalah benih yang saudara harus terima. Makanya setiap saudara banyak mendengarin khotbah, banyak saudara baca firman, itu adalah benih yang membersihkan hidup saudara. Untuk apa saudaraku? Mengalahkan benih lalang yang tumbuh dalam hidupmu. Makanya saudara, kita ini harus ngerti bahwa dalam hidup kita ini ada benih lalang, ada benih firman. Tapi bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib saudaraku ya. Nanti saya tunjukin ayatnya. Keluaran 20 ayat 5 dan 6. Sorry ini ya, baca ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Baca ya. Yang salah siapa? Bapaknya, betul? Yang salah, yang buat dosa itu ada di atasnya. Tapi kesalahan bapa Tuhan balas kepada siapa? Sampai kepada siapa? Kepada keturunannya yang ketiga dan keempat. Jadi kalau di atas kita ini buat dosa saudaraku ya, ya kita ini terima imbasnya saudara. Kita akan diterima menimpa kita ini kutuk, kita akan nimpa sesuatu yang buruk. Makanya saudaraku ya, tanpa sadar setiap orang itu mewarisi DNA dari nenek moyangnya sendiri. Ya, baik itu kemiskinan, kegagalan, kegilaan, saudaraku ya. Itu tuh tanpa sadar saudaraku ada dalam hidup kita. Makanya coba saudara cek lah. Saya ini ngecek lah dari atas saya saudaraku ya, dari jalur ibu saya, papa saya, saudaraku. Saya tahu. Saya ngecek diri saya, ada gak kelemahan itu yang mereka miliki? Dan saya cek, saya identifikasi, oh ya ada Tuhan. Ya, kalau ini nggak saya potong, saya nggak beresi, saudaraku. Itu kan ngejar saya, bahkan keturunan saya. Makanya dari dulu, saudara, ketika Tuhan tunjukin potong, nak. Agar apa? Kamu tidak mewarisi. Tapi juga firman Tuhan bilang kayak gini, kalau kita berbuat benar, ini lihat ya. Keturunan ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu generasi. Sebenarnya ini orang, tapi ini beribu-ribu generasi, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini janji Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Nah pertanyaannya di atas kita, apakah sungguh sudah mengasihi Tuhan? Sudahkah sebelum saudara lahir nih ya, orang tua kita udah bertobat? Kebanyakan belum kan? Betul? Jadi apa yang kita harus? Gak ada sebenarnya. Oke, saya tunjukin. Nih saudara, salah satu contohnya lah. Saudara pernah tahu ini ya, saya pernah bagikan juga. Saudara lihat di sini ada Mark Jukes, saudaraku ya. Dari penelitian orang buat sebuah survei saudaraku ya, 903 orang keturunan dari Max Jukes. Ini seorang penjahat, pemabuk saudaraku ya, pemakai narkoba. 903 keturunannya, 310 orang jadi penjahat, kriminal sejak muda, tidak lulus kuliah, mati dalam kemiskinan. Kenapa? Mewarisi dari Max Jukes saudaraku ya. Terus 145 orang pemabuk, 190 menjadi pelacur, 285 terkena penyakit kelamin menular, berarti hidup dalam free sex. 150 pernah dipenjara, rata-rata dari umur 13 tahun, termasuk 7 pembunuh yang telah dihukum. Dari keturunannya ini merugikan negara bagian New York, saudaraku, 15 miliar. Kenapa? Mewarisi dari nenek moyangnya.
Nah, sedangkan ada seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, saudara, namanya Jonathan Edward, yang hidup di tahun 1309 yang hidup di tahun 1703 sampai 1758. Dari 1394 orang keturunannya. Jadi dia seorang yang mengasihi Tuhan, satu orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat, namanya Aaron Burr. Yang selanjutnya ada 3 yang menjadi senator, ya anggota dewan lah di Amerika sana. 13 orang menjadi rektor, 65 orang menjadi profesor, 100 orang menjadi pendeta, 60 orang menjadi dokter, 75 jadi perwira angkatan darat dan angkatan udara, 100 orang menjadi pengacara, 60 jadi pengarang terkenal, 80 orang menjadi penjabat negara, termasuk gubernur dan menteri luar negeri. Saudara bisa lihat jelas kenapa mereka bisa terima itu? Karena mewarisi dari nenek moyangnya. Saudara bisa perhatikan. Makanya sebenarnya kita ini harus mengidentifikasi diri kita, saudara ya. Kalau kita tahu semakin nenek moyang kita di sana pelaku dosa, membuat kesalahan, ya saudara harus potong dari hidup saudara. Agar apa? Ya saya bilang tadi, tolak warisannya. Amin. Jangan, ya karena saya begini. Lah saudara lihat aja cerita Abraham dan cerita Ishak, betul nggak? Sama-sama mengakui istrinya sebagai adik. Betul? Lo terulang lagi, namanya juga DNA. Ya. Saudara bisa perhatikan baik-baik, keturunan raja, saudaraku ya, dari Daud. Daud tuh banyak istri ya? Banyak. Terus Salomo lebih banyak lagi. Terus raja-raja Yehuda yang lain sama. Kenapa? Mewarisi. Dan itu tidak akan pernah berhenti sampai saudara potong dan tolak warisan. Paham ya? Dan saya mau bilang buat setiap kita, saudaraku, makanya kita ini harus hari-hari ini sekali lagi belajar mengidentifikasi diri kita. Kenapa sih saya ini kalau misalnya belajar gak pernah konsentrasi? Kenapa sih saya ini kerjanya memberontak sama orang tua? Kenapa sih saya ini gak bisa mencintai firman Tuhan? Cek dalam hidupmu. Kenapa sih saya ini, apalagi nih kalau keluarganya ada yang gila, saudaraku yang miring, dicek. Jangan saudara kira, oh saya gak gila. Belum tentu saudaraku ya. Kegilaan itu ada tingkatannya saudaraku, dari yang gila ringan sampai gila berat. Kalau gila berat kan ketawa-tawa sendiri di jalan, ya. Kalau ringan, halo, yang ringan tuh apa? Marah-marah terus ini. Terus, loh, kecewa, sakit hati itu enggak kegilaan enggak? Termasuk. Oh ya? Makanya saya bilang ada yang ringan, ada yang, loh, semuanya kan namanya juga kalau orang sekarang kan sakit jiwa katanya kan. Kalau orang gila itu kan sakit jiwa, betul enggak? Dari yang paling parah sampai ringan, betul enggak? Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak manusia. Nah, kalau saudara yang seringkali bermasalah dengan pikiran saudara, sakitnya apa? Jiwa. Betul? Yang sakitnya perasaan, memendam nangis, sakit jiwa. Banyak keinginan, tidak tercapai keinginan, marah-marah, sakit. Nah itu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah kita banyak orang yang sakit. Nah, serius saudara, ini kenyataannya kan. Makin banyak sakitnya, akhirnya bojon saudaraku ya. Gila. Ya itu sakit jiwa saudaraku ya. Dan tanpa sadar saudara, kita ini perlu membersihkan. Karena memang benih itu saudaraku ya, ya kita terima.
Apa tugas kita hari ini? Saudara ya, saya tunjukin lagi ya, bisa lanjut. Nih, sakit penyakit hari ini, saudaraku ya, bagaimana benih yang sedang dilempar oleh setan, saudaraku ya. Di Wahyu 18 ayat 23-24 di sana dikatakan roh-roh dunia hari ini akan menyesatkan semua bangsa dan membunuh semua orang. Ya, di Wahyu 18 ayat 23, saudaraku ya. Saudara bisa perhatikan di sana, all nation were saved by your pharmakeia, saudaraku ya. Artinya apa, saudaraku? Saudara bisa lihat seluruh bangsa ya akan menerima yang namanya sihir. Pharmakeia itu apa, saudaraku ya? Pharmakeia itu hari ini itu diambil dari kata dasarnya farmasi. Makanya sekarang, saudaraku ya, makanan semuanya ada rekayasa genetika. Dan semua orang wajib makan itu nanti. Makanya hari ini makanan kaleng, sosis, ya, makanan yang dengan pengawet, saudaraku, cepat buat orang tumbuh. Saudara hari ini makan ikan, makan ayam, makanan ikan dan ayamnya itu dikasih apa? Halo, kasih apa? BR, saudaraku ya. BR itu makanan yang ya dicampurin bahan kimia, saudaraku ya. Ada suntikan hormon di sana buat apa? Tumbuhnya gede-gede. Betul? Makanya anak-anak sekarang, saudaraku, yang suka makan yang seperti itu badannya gede-gede, bongsor-bongsor. Ya enggak? Ya karena memang seperti ayam, saudaraku, kerjanya dikasih makan aja. Betul, ayam ras kan dikasih makan aja biar besar, betul? Terus dinikmatin dagingnya. Ngerti ya? Nah, saudaraku hari ini makanya sekarang ya, kalau saudara sakit, misalnya contoh nih ya, ini sihir yang saudara nggak paham dan saudara nggak ngerti, tapi itu menyihir pikiranmu. Kalau saudara sakit seringkali saudara akan cepat cari obat, betul? Flu sedikit, minum obat. Demam, cari obat. Betul? Demam cari apa? Paracetamol mana? Artinya saudara itu tidak sedang mempercayai hidupmu kepada Tuhan. Ada seorang dokter bilang, kalau orang demam, kalau lagi sakit, saudaraku ya, awal demam itu karena kenapa? Itu perlu dikhawatirkan enggak? Enggak perlu, karena kenapa? Itu reaksi dari imun tubuh kita yang mendeteksi ada benda asing, baik virus, bakteri yang masuk ke tubuh kita kan. Terus dia lawan. Ketika perlawanan itu terjadi, efeknya apa? Panas. Jadi itu perlu dikhawatirkan apa enggak? Enggak perlu. Berarti sistem imun tubuhmu baik. Betul? Nah, dicek 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau memang tidak turun panasnya, apa yang dikatakan? Loh, berarti imunmu kalah sama benda asing tadi ya, bakteri, virus itu tadi, dan harus dikasih tambahan kekuatan. Betul? Apa? Baru dikasih antibiotik untuk bakteri, saudaraku lihat. Kalau virus mungkin ada yang lain, tapi virus itu nggak ada obatnya, saudara. Virus itu cuma bisa dikalahin dengan imun tubuh. Kalau orang bilang antivirus, itu kebohongan, saudara. Paham ya? Tapi orang tersihir semua kan. Kalau demam, udah demam, kasih obat. Betul? Saya ini praktek sama anak saya sendiri, saudara. Kayak anak saya yang kecil-kecil. Kalau dia demam, kami nggak pernah kasih obat. Pokoknya dia udahlah, kami doain, sudah dalam nama Tuhan Yesus. 1 hari aja dia sembuh. Panasnya turun, ya, pileknya berhenti, saudaraku ya. Dia bisa main lagi. Waktu kami kemarin pergi ke Bandung, saudaraku ya. Waktu kami mau jalan-jalan nih, anak saya nih, Josephine ini panas badannya, saudaraku ya. Kami bilang, kamu mau minum obat? Ya, atau kamu mau beriman? Dia bilang, aku mau beriman, gak minum obat. Ya udah. Ya.
Ya setelah dia tidur saudaraku ya, paginya mendingan. Nah, karena apa saudaraku? Ya ini yang sedang disetting oleh dunia. Sihir. Makanya dunia ini menyeting segala sesuatu untuk jadi sebuah sihir buat kita, saudara. Dan itu yang hari-hari ini kita ini harus ngerti, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita hirup saudaraku ya, itu semuanya lah benih lalang yang sedang ditabur oleh setan. Makanya kita ini perlu doa setiap hari untuk apa? Tolak itu semuanya, patahin itu semuanya. Amin. Kalau saudara nggak berdoa, saudara nggak lawan saudaraku, itu masuk terus menguasai roh, jiwa, dan tubuh kita. Lanjut. Apalagi yang bisa membuat saudara menerima sesuatu yang buruk saudara ya, bersahabat dengan dunia. Kejar uang, materi, ketenaran. Saudara hati-hati hari ini bergaul saudaraku ya. Karena kalau saudara salah bergaul, itu akan mempengaruhi cara pikirmu. Bukankah hari ini orang bergaul dengan orang-orang yang mungkin suka bercerai, saudara-saudara kan menganggap cerai itu biasa, betul? Kalau orang bergaul dengan, maaf nih ya, boti, orang yang lesbian, orang gay, saudaraku ya, terus lama-lama saudara kan menganggap itu biasa. Kamu bergaul dengan orang yang sedikit, nggak apa-apa tuh nggak jujur, nggak apa-apa tuh yang mabuk-mabuk sedikit. Saudara kan menganggap itu biasa, tapi itu jalan masuk dari setan melempar benih-benih kejahatan. Makanya selektif, saudara ya. Jangan sampai kita ini dibutakan dengan pergaulan kita yang salah. Saya dulu saudara ninggalin gereja karena pergaulan aja saudaraku ya. Gak apa-apa ninggalin ibadah, gak apa-apa ninggalin persekutuan dengan saudara seiman, berteman. Lama-lama disodorin rokok, lama-lama disodorin minum, lama-lama disodorin film porno. Masuk akhirnya. Karena kalau gak ngikutin, gak apa katanya? Gak keren. Kalau kami dulu gak geng katanya saudaraku ya. Kamu nggak geng kami, ya sudahlah saudaraku ya, karena mau diterima ikut ya. Jadi saya mau bilang sama saudara, saudara sadar tidak sadar kita ini terlalu mewarisi banyak hal dari dunia ini, belum lagi yang dari nenek moyang kita sendiri, betul? Yang tanpa sadar saudara terima, dan ada yang dengan sadar saudara menerimanya. Contohnya apa? Halo? Contohnya dengan apa? Saudara nonton, saudara setuju dengan apa yang disampaikan di televisi, saudara sedang menerima warisannya. Nah ini ya, karena tadi dibahas tentang dracin saudaraku ya. Saya itu nonton beberapa filmnya saudaraku ya. Ada sesuatu yang aneh saudaraku buat saya. Kalau kita ini kan diajarin nerima benih, belas kasihan, mengampuni, betul nggak? Kalau saya nonton saudaraku, saya perhatiin, kelihatannya baik, tapi waktu ada yang minta maaf, ya, saya minta maaf, saya salah ini, bukan diampuni saudaraku ya, kamu tampar dia, dia memang layak masuk penjara. Dan kalau ada orang yang setuju, itu yang harusnya dia terima. Dia tanpa sadar menerima benih kebencian. Nah itu yang sudah diwarisi dunia hari ini sama banyak orang. Gak ada pengampunan, gak ada belas kasihan. Orang salah dihukum. Nah itu yang terjadi. Makanya hati-hati saudaraku ya. Makanya kita ini perlu setiap hari motong, Tuhan potong semua yang gak baik. Loh saya ini hari-hari ini jujur saudaraku ya, berapa minggu ini sudah melayani ada seorang anak Tuhan, sudah kalau mau bicara profetik saudaraku ya, dikerjain semua. Tapi masih ada yang ngikat.
Dia bisa dirasuki begitu rupa, saudara. Orang 6 nahan gak sanggup. Itu satu. Temu lagi, dulu waktu dia masih sehat, saudara, wah ngusir setan, doain orang kerasukan dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemarin ada anak Tuhan di tempat ini bilang, ayo kita doain Pak Gem. Keluarganya minta didoain, karena jenis ini tidak bisa diusir dengan yang biasa, diusir oleh para warrior katanya. Enggak lah saudaraku, enggak. Maksudnya apa saudara? Ternyata masih ada ikatan dengan nenek moyang. Matinya sulit. Ya waktu kita doain, Tuhan cuma bilang waktu itu sudah selesai doain ini pulang. Betulan setelah kami layani 2-3 hari pulang. Artinya apa saudaraku ya? Ya kita ini akan terus berurusan sama diri kita. Amin. Sepanjang hidup kita ini kita terus motong. Dengan cara apa juga saudaraku? Saudara harus banyak-banyak dengar firman. Saudara harus isi hidupmu dengan kebenaran. Stop dengan mengisi hidupmu dengan benih-benih lalang yang ditebar oleh iblis. Sudah nenek moyang kita terima, kita akhirnya terima efeknya saudaraku. Saudara terima lagi. Ya, hati-hati dengan tontonan saudara. Amin. Anak-anak muda, dengan game-game saudara, hati-hati. Kemarin saudaraku ya, saya tuh lagi scroll apa ya kalau nggak salah Instagram atau apa ya, saya lupa. Tiba-tiba ada seorang pengikut gereja setan, dia bilang seperti ini, saya itu kadang-kadang dibukain Tuhan mata roh saya. Tiba-tiba waktu itu saya nonton apa? Kartun animasi. Waktu dia nonton kartun animasi itu, dia lihat sebuah kartun yang mungkin orang lihat itu lucu, baik. Ya, pernah nonton Paw Patrol, saudara ya? Ya. Ya. Jadi itu saudaraku ya, mau kamu pakai YouTube Kids dan langsungnya muncul lah. Dia lihat waktu dia nonton saudaraku ya, ada seperti roh yang kayak benang kayak gitu masuk ke pikiran anak yang nonton. Dan dilihat itu masuk ke pikiran anaknya. Waktu dia lihat saudara, wah ini nggak benar nih, ada apa ini? Jadi anak itu saudaraku, setiap dia dengar ya lagunya, kan ada tuh lagu pembukaannya kan, anaknya tuh mau ninggalin segala sesuatu, terus langsung duduk nonton. Makanya dilihat itu seperti ada benang tipis masuk ke pikirannya. Waktu itu pokoknya kalau itu dimatiin dan sebagainya, ngamuk tuh anak. Dia lihat, dia tahu, dia doain. Dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, setiap spirit yang bukan berasal dari Tuhan yang coba masuk dalam hidup anakku, aku mau tolak, aku mau cabut dari hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu dia lihat benang itu keluar, tarik bus, hilang. Anaknya tiba-tiba sadar, terus ngomong, "Mami." Nah, itu saudara, mau saya bilang sama saudara ya. Jadi tontonan juga bisa pengaruhi. Kamu ya. Makanya kan banyak dari saudara kalau udah buka HP, saudara sudah nonton sesuatu, kayak ada ikatan kan? Ya enggak? Halo? Hei anak-anak muda, ada ikatan enggak? Oh ada. Oh enggak ada ya? Ya. Ya? Jadi harus dipotong, amin. Lanjut. Saya mau bilang, nih sekali lagi, kita harus bereskan dalam hidup kita. Matius 15 ayat 13 jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Artinya apa? Tuhan mau cabut semua yang bukan daripada Dia dalam hidupmu, hidup saya. Karena apa? Saudara harus mewarisi dari Tuhan. Amin. Jangan kita warisi dari dunia ini dengan semua settingannya.
Amin. Kita harus potong yang dari apa? Dari nenek moyang kita, betul nggak? Efek dari dosa mereka, DNA mereka yang turun dalam hidup kita, yang itu harus kita potong. Makanya hari ini ada teman-teman saudara yang belum diberesi, betul-betul datang pemimpinmu untuk kau dibantu, didoakan. Ya. Ada yang keluarganya kawin cerai, potong. Ada yang keluarganya yang kutuk berhutang, saudaraku ya. Kalau keluarga saya ini kutuk utang mengutang, saudaraku, itu banyak. Dari waktu saya bertobat, Tuhan bilang potong itu. Saya potong, saudaraku. Adik saya potong, keluarga saya motong. Tapi ada satu adik saya belum bertobat. Persis seperti yang bapak saya lakukan. Dia praktekkan. Ini dia pegawai loh ya. Dia pegawai, saudaraku ya. Ya P3K lah. Gajinya lumayan lah buat dia. Tapi sedikit-sedikit, Ki, pinjam 100 dong. Ki, beli dong buat beli minyak. Beli makan. Lalu saya bilang, saya ini bukan pegawai kamu yang minta. Harusnya saya yang minta sama kamu. Tapi itu kenyataan. Saya tuh ngeliat, oh ternyata ini warisannya. Ya. Nah itu terjadi, saudaraku. Kalau kita nggak potong, selesai. Ya, mari kita sama-sama lomba-lomba motong hari ini. Kalau saudara nggak motong, saudara, dunia makin jahat, maka itu akan terus bertumbuh dalam hidupmu. Kamu nggak akan menikmati semua yang terbaik yang jadi jatah bagianmu. Kamu nggak akan terima berkat Tuhan karena masih ada pijakan setan yang membuat saudara nggak bisa terima utuh dalam hidup saudara. Nanti ya, wadahmu yang harusnya kosong dipenuhi dengan berkat Tuhan, akhirnya apa? Nggak bisa terisi dengan penuh. Kenapa kita bisa mewarisi sekali lagi? Ya karena kita ini keturunan dari orang-orang berdosa. Tapi ingat, cara satu-satunya untuk melawan itu adalah kita harus terima Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kita. Untuk apa, saudaraku? Diganti bukan lagi keturunan Adam, tapi jadi keturunan Yesus. Makanya dikatakan di firman Tuhan, Adam pertama mewarisi apa yang namanya dosa buat semua keturunan. Tapi Adam yang kedua namanya siapa? Yesus Kristus, yang lahir daripada dia akan menerima warisan ilahi. Makanya hari ini siapa yang harus kita warisi? Yesus terutama, yang paling pertama. Terus orang-orang yang takut akan Tuhan, itu kita harus warisi. Caranya apa? Belajarlah, tirulah dan ikuti hidup mereka. Amin. Loh, hari ini saudaraku, saya mau terima semua warisan ilahi dalam hidup saya. Saudara mau mewarisi apa? Belajar di Alkitab agar kita penuh. Amin. Ingat, ada benih gandum yang harus bertumbuh dalam hidup kita. Amin. Benih itu cuma datang dari siapa? Tuhan. Dengan cara apa? Kamu baca firman. Kamu terima firman dari setiap khotbah yang disampaikan. Itu adalah benih ilahi yang akan mengubahkan hidupmu sehingga hidupmu tidak pernah sama lagi. Ketika engkau dalam hidupmu ada benih ilahi itu, kamu bisa warisi benih ilahi itu kepada siapa? Keturunanmu. Baik itu jasmani, baik itu rohani. Tapi kalau kamu gak punya, apa yang kamu warisi? Bisa gak kamu warisi 10.000 rupiah kalau kamu gak punya 10.000 rupiah? Betul? Bisa gak? Gak bisa, omong kosong. Kamu gak bisa warisi sesuatu yang gak kamu punya. Aku gak punya Tuhan warisan benih ilahi. Tapi yang ku punya warisan kebodohan, warisan kegagalan, ini aja aku warisin sama keturunanku. Mau yang mana? Saya percaya saudara gak berharap itu kan? Ayo saudaraku ya, belajar untuk mewarisi yang ilahi. Dengan cara apa? Saudara harus punya yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Dan semua yang ilahi
tidak datang dari dunia ini. Semua datang dari Bapakmu di surga. Ya. Makanya saudaraku ya, sampai hari ini saya ini sadar diri saya butuh Tuhan untuk menerima semua yang ilahi. Amin. Ya, jadi ayo semuanya belajar hari-hari ini untuk kita memberesi setiap tanaman yang bukan daripada Tuhan. Amin. Ya, kalau diingatkan Tuhan cepat potong, gak usah tunggu pendeta dulu. Kelamaan saudaraku ya. Saya sering kali banyak kerjaan, jadi jangan repotkan saya. Potong kalau saudara ingat. Amin. Kalau suka yang di sini suka ngambek, Tuhan dalam nama Tuhan potong setiap sukaan ngambek. Kalau saudara rasanya sering bela diri, potong. Amen. Kalau saudara sedikit-sedikit meraju aja kerjanya saudaraku ya, potong. Aku potong roh meraju ini Tuhan. Benih-benih meraju. Apalagi suka berbohong, potong. Amin. Halo. Karena kerjaan kita ini suka motong-motong saudara ya. Apalagi kalau terlihat, aduh saya ini masih, banyak bobroknya saudara. Jangan dimaklumi loh, saya nggak setuju kalau ada orang yang bilang, maklumilah Tuhan memang saya seperti ini. Ya seperti ini karena kamu mewarisi. Ada yang sakit? Ya, nggak bisa saya pegang doa, karena apa? Sakit. Mas saya kambuh bolak-balik. Kamu terlalu menikmati warisan sakit mah. Ya, istri saya ini sering, saya cuma bilang sama dia dulu, kamu mau warisi yang kayak gitu ya, kamu mau hidup kayak gitu ya, silakan nikmati. Kalau kamu nggak mau nikmati, lawan, perangi. Dia dulu dikit-dikit nih saudaraku, kena matahari pingsan, dikit aktivitas keras saudaraku ya, pingsan. Waktu itu kakak ipar bilang kayak gitu, iya dia ini punya jantung yang lemah. Saya bilang sama dia, saudaraku ya, kalau kamu mau menikmati hidup seperti itu silakan. Tapi kalau kamu mau berubah, lawan. Potong semua tuh sakit penyakit. Hari ini saudaraku ya, diajak nari waktu KKR dari pagi sampai malam saudaraku, tetap berdiri tegar saudaraku ya. Lalu dulu dikit-dikit pingsan, nari aja saudaraku, pernah dancer saudaraku gini, saudara. Belum naik melayani saudara udah tepar, pingsan mereka. Serius, lawan, amin. Jadi kalau ada sakit penyakit, semua sifat buruk harus saudara potong, cabut semua tanaman yang bukan dari Tuhan, amin. Ya, tidak boleh dimaklumi. Karena kita harus mewarisi yang ilahi daripada. Kita harus mewarisi apa? Buah-buah roh dalam hidup kita. Mewarisi karakter Kristus. Itu yang kita harus warisi. Jangan warisi setiap karakter yang buruk dari orang tua kita. Amin. Jangan warisi semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Warisi semua yang ilahi yang daripada Tuhan. Amin. Kalau Daud warisi apa? Warisi hatinya yang mencintai Tuhan. Warisi hatinya yang selalu mau dekat sama Tuhan. Warisi hatinya yang selalu jujur di hadapan Tuhan kalau dia berdosa. Warisi itu. Salomo apa? Hikmat kebijaksanaannya. Jangan ikuti banyak istrinya. Berarti ya. Musa orang yang lemah lembut, yang berbicara muka dengan Tuhan. Paulus kekuatannya, kesetiaannya, ketegarannya untuk berjalan dalam Injil Tuhan. Itu yang harus kita warisi. Karena kalau kamu punya itu, kamu bisa wariskan kepada keturunanmu. Keturunan ini bicara jasmani rohani. Kalau kamu punya orang yang kamu pimpin, kamu warisi itu. Kamu bisa mewarisi yang ilahi. Amin. Tutup Alkitab saudara, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sikara lapas syakara tapak.